Pemirsa, meski sudah resmi menetapkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka, KPK belum melakukan penahanan terhadap politikus Partai Nasdem itu. SYL sedianya diperiksa pada Rabu kemarin, namun meminta izin kepada penyidik karena ingin pulang kampung ke kampung halamannya di Makassar untuk menjenguk sang ibu. Dan untuk membahas mengenai status hukum dan konstruksi kasus yang menjerat Syahrul Yassin Limpo, kita sudah terhubung dengan PLT Juru Bicara KPK Ali Fikri. Selamat siang. Bang Ali Fikri. Selamat siang Mbak Putri. Bang Ali, ini gimana penjelasannya ini? Enak sekali seorang tersangka belum ditahan kemudian bisa pulang kampung begitu dengan alasan untuk menjenguk seorang ibunya begitu. Ya, sebenarnya kan kemarin kami memanggil 3 orang sebagai tersangka ya, yang sudah diumumkan nama-nama tersangka tersebut, namun yang hadirkan hanya 1 begitu ya. Yang 2 ada alasan, ada konfirmasi, menjenguk orang tuanya di Makassar, dan 1 ibu mertuanya sakit. Tentu kami hargai itu, namun demikian kami juga menghimbau kepada kedua tersangka ini, bila memang sudah selesai, silakan saja datang ke KPK begitu ya. Karena memang di surat konfirmasi juga tidak disampaikan kapan akan hadir. Saya kira secepatnya lebih baik untuk menyelesaikan kasus hukumnya di KPK, datang dan kemudian dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik KPK begitu Mbak Putri. Baik, Bang Ali, ini kan seperti tidak biasa ya buat kita tahu bahwa kalau sudah tahap penyidikan kemudian harusnya sudah ada nama tersangka, walaupun ini diumumkannya agak sedikit lama dari waktu penggeledahan bahkan naik status kasus ini ke penyidikan. Apa sebenarnya yang menyebabkan kemudian penetapan SYL ini agak sedikit lama begitu? Sebenarnya dari 120 perkara KPK setiap tahun diperlakukan sama begitu. Seperti apa? Yaitu ketika dari penyelidikan naik pada proses penyidikan, maka akan dilakukan pengumpulan bukti-bukti, diantaranya dengan cara melakukan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan pasti kami akan konfirmasi kepada para saksi lebih dahulu begitu ya. Termasuk juga pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka kami panggil dalam kapasitasnya sebagai saksi. Setelah itu berikutnya kami panggil para tersangka dan kemudian dilakukan penahanan. Saat itulah kami mengumumkan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Ini berlaku untuk seluruh perkara di KPK Mbak Putri, jadi tidak hanya perkara di Kementerian Pertanian. Artinya secara sederhana tentu ada proses-proses hukum lebih dahulu yang harus kami lakukan gitu ya. Tidak ada alasan lain, tidak ada alasan penundaan dan lain-lain, tapi seluruhnya kami harus memastikan bahwa seluruh prosesnya taat dan patuh pada aturan hukum. Itu yang menjadi pegangan kami, Mbak Putri. Baik, Bang Ali, ini selain SYL, 2 tersangka lainnya apakah sudah dilakukan penahanan? Iya, yang 2 orang tersangka ini semalam juga sudah kami ingatkan agar kooperatif ya, sebagaimana komitmennya yang disampaikan di ruang publik bahwa akan terus mengikuti, akan kooperatif begitu ya, hadir. Oleh karena itu, ya bila hari ini ada informasi tersangka SYL misalnya sudah kembali ke Jakarta, ya kami berharap segera datang ke KPK untuk dilakukan pemeriksaan begitu ya oleh tim penyidik KPK tanpa harus menunggu panggilan berikutnya begitu. Karena memang di surat yang kami terima kemarin dia juga tidak menyebutkan kapan akan ke KPK begitu ya, akan memenuhi panggilan kapan begitu ya. Tetapi kami masih dalam tahap menghimbau kepada yang bersangkutan, jika sudah kembali ke Jakarta tentu urusan sudah selesai dan ya segera datang ke Gedung Merah Putih KPK begitu. Baik, artinya KPK masih menunggu kabar dari SYL kapan kemudian beliau akan datang ke KPK begitu. Nah, dalam jangka waktu seberapa lama KPK akan menunggu, lalu apa upaya selanjutnya jika SYL belum juga datang ke KPK? Ya tentu jika kemudian benar dia sudah di Jakarta tapi tidak juga datang ke KPK, tentu kami akan analisis lebih lanjut ya alasan yang kemarin disampaikan kepada KPK. Apakah memang ada alasan-alasan yuridis yang dapat dibenarkan ataukah memang mengada-ada alasan tersebut, kan begitu. Kalau memang dari analisis bahwa ini adalah upaya memang untuk menghindari proses penyidikan, ya tentu ada upaya-upaya lanjutan yang dapat dilakukan oleh KPK sesuai dengan kewenangannya. Pada prinsipnya Mbak Putri, tentu apa yang kemudian kami lakukan semua pada proses penegakan penyelesaian perkara ini kami patuh pada aturan undang-undang. Kami lihat aturan mainnya seperti apa begitu. Itu yang kemudian menjadi pegangan kami. Termasuk ketika misalnya kemarin
banyak pertanyaan dari teman-teman, apakah akan dilakukan jemput paksa dan lain-lain. Istilah pemanggilan paksa itu ada di dalam hukum acara pidana. Ya tentu harus dilakukan dengan analisa lebih dahulu dan itu yang kemudian kami akan lakukan. Oleh karena itu sekali lagi kami berharap kalau memang betul yang bersangkutan sudah di Jakarta, yang artinya urusan sudah selesai, silakan datang ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik KPK. Oke, Gitu. Bang Ali, saya mau konfirmasi. Kami mendapatkan informasi bahwa sebenarnya surat penetapan tersangka ini sudah ditandatangani sejak sebelum penggeledahan rumah SYL pada tanggal 28 September. Benarkah itu di hari Selasa kalau saya tidak salah di 26 September? Betul, jadi proses penyelidikannya oleh KPK dimulai tanggal 5 Januari 2023 dan kemudian ditandatangani surat perintah penyidikannya adalah di tanggal 26 September 2023 yang artinya sebenarnya secara de facto-nya sejak Juni itu sudah ada penetapan tersangka berdasarkan hasil dari keputusan kolektif kolegial di KPK. Memang kemudian berikutnya kan ada proses-proses administratif penyidikan gitu yang harus dilalui oleh KPK untuk memastikan bahwa seluruhnya dalam koridor hukum. Per tanggal 26 September 2023 sudah keluar surat perintah penyidikan sehingga dilakukan upaya paksa lainnya yaitu penggeledahan di tanggal 28 di hari Kamis itu. Antara lain di rumah Dinas Menteri Pertanian dan juga rumah pihak tersangka lainnya di Bogor. Dilanjutkan di Gedung Kementerian Pertanian dan di tempat-tempat lainnya termasuk juga di Sulawesi dan di Kota Makassar di Sulawesi Selatan begitu ya. Baik. Dan tempat-tempat lainnya juga terus kami lakukan penggeledahan yang tentu perkembangan dari penanganan perkara ini selalu kemudian kami sampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk keterbukaan KPK kepada masyarakat. Nah, bagi kami yang terpenting adalah bahwa seluruh proses-proses yang kami lakukan itu sekali lagi sesuai dengan mekanisme dan proses hukum termasuk pemberitahuan kepada para tersangka ketika surat perintah penyidikan itu terbit. Kami pastikan para tersangka setelah kami menerbitkan sprindik, mereka juga telah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan, begitu ya. Baik. Oleh karena itu, tentu proses-proses inilah yang menjadi dasar KPK untuk menindaklanjuti perkara tersebut sampai hari ini. Baik. Dan tentu setelah ditahan, kami memiliki waktu batasan maksimal 4 bulan untuk menyelesaikan dan diserahkan kepada penuntut umum KPK untuk disidangkan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Oke, baik. Bang Ali, ini kan di waktu bersamaan juga kemudian SYL melaporkan Firly Bahuri, Ketua KPK, ke polisi atas dugaan pemerasan. Nah, kemudian publik ini khawatir atau mencurigai adanya konflik kepentingan antara kedua kasus ini, antara kasus SYL dan juga kasus dugaan pemerasan Firly Bahuri. Benarkah ada konflik kepentingan di antaranya? Sekali lagi kami menghargai dan menghormati apa yang sedang dilakukan oleh pihak Polda karena itu adalah bagian dari proses penegakan hukum sepanjang kemudian sesuai dengan koridor dan kewenangannya begitu ya. Termasuk juga pemeriksaan oleh Dewan Pengawas KPK terkait dengan dugaan pelanggar etik begitu ya. Tetapi perlu juga diketahui Mbak Putri bahwa dalam proses penyidikan oleh penegak hukum lain itu berbeda dengan di KPK ya. Kalau di KPK setiap naik pada proses penyidikan sejauh ini pasti sudah ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, namun sebagai strateginya nanti ketika ditahan baru diumumkan. Nah, kalau di penegak hukum lain, baik di polisian maupun kejaksaan, kita sebut dengan ada penyidikan umum, begitu. Jadi belum ada penetapan tersangka, begitu. Hanya istilahnya adalah penyidikan umum. Dalam perjalanannya bisa jadi ada penetapan tersangka. Tetapi oleh karena masih penyidikan umum, tentu kami sendiri di KPK juga tidak bisa memastikan siapa tersangka dalam perkara tersebut nanti pada berikutnya. Oleh karena itu tentu secara kolektif kolegial 5 orang pimpinan masih terus menjalankan tugasnya. Karena justru ketika kami di KPK tidak menerapkan kolektif kolegial 5 orang pimpinan yang masih menjalankan tugasnya, tidak ada misalnya selesai masa tugasnya, ya pasti kami terus melakukan kerja-kerja pemberantasan korupsi kan begitu. Karena sekali lagi justru ketika tidak melibatkan seluruh pimpinan maka tidak terpenuhi kolektif kolegialnya sebagaimana amanat dari undang-undang kan begitu. Baik. Artinya begini, kami ingin sampaikan silahkan saja seluruh proses di Polda tetap berlangsung sepanjang
aturan hukumnya memang ada, dan kemudian yang kedua, Dewan Pengawas KPK juga tetap berjalan untuk memeriksa dugaan etiknya, dan jangan dilupakan bahwa ada perkara pokok yang terus KPK selesaikan sampai hari ini. Kami berharap masyarakat dan teman-teman media terus mengawal ya perkara yang sedang diselesaikan oleh KPK, dan kami pun transparan menyampaikan setiap update perkembangan dari penanganan perkara tersebut kepada masyarakat. Begitu Mbak Putri. Baik, terima kasih banyak penjelasannya Bang Ali Fikri selaku PLT juru bicara KPK. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.